Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana atas ridhonya dan izinnya kita semua dapat berjumpa dan berkumpul di ruangan yang insyaallah penuh barakah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita panjatkan dan kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semua berharap akan syafaatnya, yang pada hari itu tidak ada pertolongan dan syafaat kecuali syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah telah hadir semua pemateri kita pada siang hari ini. Saya selaku MC perkenankan untuk membuka diskusi terbuka kita, pembuktian ruqyah syar'iyah, yang telah hadir semua saudara Mahesa Al-Bantani, kemudian Al-Ustadz Muhammad Faizal Hidayatullah, dan saudara Marcel insyaallah sebentar lagi akan datang. Wa khairu ma naftatih bihadzal baramij naqra ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya langsung serahkan kepada moderator acara kita pada siang hari ini, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Ustazuna Faisal Ishaq. Falyatafaddal mashkura ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di sini rumahnya membuat saya moderator, yang namanya moderator punya saya begini tapi begini. Moderator posisinya moderator itu sebagai hakim, ya harus imbang, dan alhamdulillah juga dari kawan-kawan kesempatan berbeda penilai menjadikan saya sebagai moderator. Kenapa? Karena memang saya tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Azhar tadi. Jadi saya tidak pernah mengikuti. Baru dari ini saya hadir untuk mengikuti. Ini artinya insya Allah fair. Kemudian dengan tamu-tamu ini dari forum ini adalah forum dakwah. Forum ini adalah forum saya ridho Allah. Maka siapapun yang hadir ke sini, saya sarankan untuk meluruskan niat. Ya, tujuan kita bukan untuk menang-menangan, bukan untuk menunjukkan bahwa kita yang benar atau kita yang lebih unggul. Saya sarankan syukur kalau kita semuanya bisa meluruskan niat dan juga kita semuanya adalah dari ridho Allah, dari kebenaran. Mudah-mudahan doa yang selalu kita ucapkan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Insyaallah saya pikir semua pihak mungkin bisa menjadikan ini. Kemudian sekedar tegak mengingatkan kepada kawan-kawan saya semuanya, selama ini dalam memahami fenomena ini banyak liku-likunya. Ya, banyak liku-likunya. Maka saya ingatkan
belum tentu kita yang tampak paling benar, mungkin kita akan benar selamanya. Belum tentu yang tampak salah akan salah sebenarnya. Saya ambil satu cerita sederhana saja. Dulu waktu saya kecil, saya ketemu orang yang pakaiannya putih, kemudian kerjaannya suka jawil perempuan. Jadi kadang saya ke pasar, bapak ini suka nyentuh perempuan untuk minta uang. Bayangan saya, mungkin orang ini orang kurang benar, bayangan saya. Tapi setelah lama kejadian itu sebelum tahun 2000, sebelum tahun 1980, sekitar tahun 1975-an, ya, 30 tahun berikutnya saya dengar berita, ternyata orang ini mayitnya tidak membusuk selama lebih dari 20 tahun. Subhanallah. Dan di Banten, ini Pak Mahesa dari Banten. Pak Saif. Saya, Pak Saif namanya. Pak Saif. Pak Saif nama. Oh, Mahesa, ya sudah. Di Banten saya juga mendengar ada satu ustadz yang sudah meninggal dan konon juga mayitnya tidak membusuk sampai sekarang. Subhanallah. Oke, saya tidak akan panjang lebar. Mudah-mudahan forum ini berkah, forum ini bisa kita nikmati dan menjadi ajang untuk silaturahim ke depan. Ya. Baik, kita mulai dengan 3 pembicara. Pertama akan dimulai dengan Ustadz Faizal, barangkali demikian. Kemudian dengan Pak Saif atau Pak Mahesa. Kemudian penyeimbang ketiga dengan Pak Marcel. Yang ketiga. Masing-masing saya beri waktu 10 menit, tidak lebih, ya. Boleh kurang didiskon, tapi nggak boleh lebih. Ya. Kemudian setelah 10 menit 3 orang, ya, kemudian tanggapan dari masing-masing selama 5 menit. Baru setelah itu dari para pendengar boleh tanya, boleh memberikan responnya, positif ataupun negatif. Ya, saya berikan kepada Ustaz Faisal untuk menyampaikan, ya, makalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Akhirnya pertemuan pada siang hari ini terlaksana, ya, alhamdulillah, atas rahmat dan kuasa Allah Ta'ala. Gunanya kita mencari yang hak, ya. Yang hak adalah hak, bukan sebuah pembenaran. Diskusi kita secara garis besar sebenarnya sudah pernah diskusi waktu itu secara online, tapi saya rasa ada pihak yang kurang puas, ya. Makanya acara pada hari ini kita laksanakan sekaligus pembuktian, katanya seperti itu, ya. Alhamdulillah dari sahabat kami Mas Marcel Radival, mungkin tidak asing bagi antum semuanya, ya. Beliau pesulap merah yang alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala banyak uskun-uskun, ya, yang terbongkar rahasianya, ya, dengan ilmu-ilmu sulap yang beliau pelajari selama ini dan disebarkan. Samping saya ada juga Akang Rizky Prayuda Pradana. Beliau adalah anggota Arsadaya Daka Bandung Raya. Dan terima kasih bagi teman-teman peruqyah semuanya. Ada Ustadz Abu Zaki, ya, selaku Ketua Arsi Bekasi Raya, Ustadz Abu Akilah dari KCR, Ketua KCR, Ustadz Yuda dari Herbat Taubah dan lain sebagainya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus saya terima kasih, ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk para narasumber yang berkenan secara sukarela, ya, nanti kita ruqyah nanti di sesi pembuktian insya Allah. Nah, saya rasa diskusi ini perlu kita lakukan lagi untuk menyamakan persepsi, dan
jalannya pembuktian nanti tidak ambigu, tidak bias, sehingga setelah perkumpulan ini nanti keluar-keluar lagi. Saya tidak suka seperti itu. Jadi sekalian aja di diskusi ini ada kaedah-kaedah yang kami pegang, ya, termasuk kaedah ini adalah kaedah ilmiah yang sudah diakui bahkan di Al-Azhar, Ustaz, ya, dari guru kita ini. Ya, ini adalah kitab yang menjadi disertasi S3 beliau, judulnya Maradus Sihr, penyakit sihir. Isinya ya janjinjun, kata si beliau itu. Ya, katanya janjinjun, halu katanya begitu. Ya mungkin masa sekelas dokter ini dibilang halu, katanya. Ya, jadi begini, saya mau menjelaskan dulu dari sisi gaib. Gaib ini kan terbagi menjadi dua secara garis besar, ya. Ada gaib mutlak. Gaib mutlak ya 5 hal yang ada di penutup surat Luqman di juz 21 itu tentang ilmu sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, ya, turunnya ghaith, turunnya hujan. Maksud hujan di sini adalah turun rahmat Allah ketika hujan. Hujan itu menumbuhkan atau tidak, atau justru mematikan, atau justru malah menimbulkan musibah. Kemudian apa yang terjadi pada rahim. Nah, yang dimaksud terjadi pada rahim ini adalah yang dicatat Allah melalui perantaraan malaikat-malaikatnya. Karena ada sebagian kaum orientalis, kaum liberalis yang mengatakan Al-Quran masih cacat karena apa? Karena zaman sekarang manusia bisa menciptakan USG dalam 4 dimensi sehingga bisa terlihat. Lah, bukan itu, bukan bentuk janin yang kita lihat. Yang dimaksud gaib, apa yang terjadi pada rahim adalah persaksian janin dan juga apa yang dicatat malaikat tentang rizkinya, ajalnya, amalnya, nasibnya, dia baik atau buruk. Kemudian tentang apa yang terjadi pada esok hari, ya, dan di mana orang itu meninggal atau kapan orang itu meninggal. Ini mafatihul ghaib yang Allah jelaskan dalam surat Luqman. Dan Allah juga firmankan dalam surat Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabis illa fi kitabim mubin. Dan dari sisi Allah lah kunci-kunci kepunyaan Allah, kunci-kunci perkara-perkara gaib. Wa ma tasqutu min waraqah, dan tidak ada daun yang jatuh, ya, sampai biji yang meletek di kegelapan malam, yang basah maupun yang kering, kecuali Allah sudah mengetahuinya, tercatat pada kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Nah, perkara-perkara gaib ini yang dimaksud gaib mutlak, kalau kita berani menjamah atau sok tahu dalam perkara ini, itu bisa masuk ke ranah kahanah. Ini yang terlarang. Bahkan bisa masuk kepada kekufuran, ingkar, dan musyrik. Begitu ya. Nah, gaib mutlak ini pun ada gaib tam, gaib mutlak tam, gaib mutlak yang sempurna, jadi nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Dan gaib mutlak ghairu tam, gaib mutlak yang tidak sempurna. Seperti contoh tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Nah, ini adalah salah satu rangkaian dari kiamat yang Allah berikan pengetahuan itu kepada Rasul-Rasulnya yang dia pilih, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Jin. Rasul ini kan bukan hanya manusia, ya, termasuk Rasul malaikat pun juga diberikan rahasia gaib mutlak yang ghairu tam ini untuk menulis ajalnya, rizki orang yang ada di janin, kemudian apa, amalnya serta nasibnya baik atau buruk, ya. Kemudian ada gaib nisbi atau nama lainnya adalah gaib muqayyad. Muqayyad ini yang relatif. Ada muqayyad bil makan, relatif dengan keadaan tempatnya, ya. Misal Mang Saeb ada di Banten, keadaan saya di Banyumas, gaib bagi Mang Saeb, itu muqayyad bil makan. Ada muqayyad bi zaman, seperti contohnya zaman perang Sabil Diponegoro atau Jenderal Sudirman, gaib bagi kita di zaman sekarang, tapi tidak gaib bagi orang yang sezaman dengan itu. Ada gaib muqayyad bil hududi al hawas, ya, terbatas karena keterbatasan panca indera manusia. Contoh, bagi anjing, ya, manusia itu baunya berbeda-beda, nggak ada yang sama. Bagi hidung kita baunya sama,
bahkan nggak bisa membedakan. Bagi kelelawar ya bisa memantulkan infrasonik ya, ultrasonik paus ya. Kalau infrasonik untuk memantulkan itu sehingga dia bisa walaupun matanya buta, dengan pantulan itu dia pendengarannya kuat, nggak nabrak. Itu goib muqayyad dengan keterbatasan panca inderanya. Nah sekarang pertanyaannya, jin ada di mana? Jin ada pada perkara mana? Goib mutlak atau muqayyad? Mutlak atau nisbi? Kira-kira di mana Mang Saib? Selesaikan dulu. Nah, di mana saya tanya dulu? Itu kan penjelasan dari sisi antum. Lanjutkan aja, 3 menit lagi. Baik, saya lanjut aja. Ya. Jadi karena ya nanti akan saya tunggu jawabannya ya. Dari sisi inilah nanti akan ada ya penjelasan lebih jelas lagi terhadap diagnosa yang dituduhkan si Kang Mang Saib ini kita adalah peramal. Ya, nanti insya Allah akan kita jelaskan kalau beliau sudah jawab. Saya rasa sekian cukup. Ya, terima kasih. 8 menit dihabiskan dan sepertinya cukup. Ya, saya berikan waktunya untuk Kang Saif. Saya panggil apa nih? Mahesa saja, Mahesa. Mas Saib ya. Pak Mahesa, Kang Mahesa, Bang Mahesa. Oh, ada aja, Pak. Walaupun lebih tua dari Ustaz Faizal, mungkin 7 tahun. Oh iya. Taruh sini sama. Oh, ke situ ya, nggak masuk ya? Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ba'du. Tahiyatan thayyibah, salam penghormatan saya sampaikan kepada Al-Mukarram Ustaz Faizal. Tahiyatan thayyibah saya sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah menyimak acara ini, begitupun para netizen baik dari pendukung Ustaz Faizal maupun pendukung saya walaupun sedikit. Jadi langsung saja tanpa basa-basi Pak Ustadz ya, saya ingin menanggapi karena kan ini acaranya pernyataan tanggapan. Yang pertama saya ingin mengkoreksi dulu menanggapi MC. Tadi dikatakan bahwa Marcel sebagai penyeimbang. Logika saya tidak terima seorang sahabatnya Ustaz Faizal dijadikan penyeimbang. Bagaimana kawan-kawan ini jadikan hal yang logis? Itu yang pertama ya. Jadi mendingan jadi pemateri saja Marcel ini di pihaknya Ustaz Faizal. Karena nggak logis Pak, kalau dijadikan penyeimbang. Kawannya Ustaz Faizal kan kira-kira seperti itu. Oke kawan-kawan akal sehat? Ya. Marcel Faizal diposisikan sebagai penyeimbang. Kita di sini bukan dalam rangka undangan dari panitia yang netral, didatangkan dari 2 narasumber Ustaz Faizal dan saya. Barulah di itu baru bisa netral Pak. Tahu tidak Bapak? Saya lokasi tidak dikonfirmasikan, durasi tidak dikonfirmasikan. Sementara di sisi lain ada yang berbicara akhlak lah kita lucu di sini. Sementara jumlah orang, sebentar Pak Bapak saya. Jumlah orang ditanyakan oleh panitia, maksudnya apa ini? Bahkan minta share lokasi. Yang seharusnya kalau secara kode etik kan Pak Mesa gimana kalau acaranya begini? Itu kan baru kode etik. Ente tinggal jawab aja. Iya nanti ditanggapi satu-satu. Saya cut sebentar. Udah nggak ngurusin protes. Saya cut sebentar. Orang mengajar itu namanya. Saya cut. Satu. Saya cut sebentar. Saya moderator, saya katakan saya bukan dari jamaah masing-masing. Dan ini forum pertama saya di sini. Saya pertama kali hadir di forumnya Arsyada. Pertama kali. Walaupun beliau adalah murid saya. Kalau dilihat dari di pondoknya, saya tamat dari pondok jauh lebih lama, tapi saya nggak kenal, nggak pernah bersama. Jadi mudah-mudahan saya bisa adil. Nah, kemudian saya katakan penyeimbang, kenapa? Ibaratnya, kalau Pak Faizal ini seperti Muhammadiyah,
dari Mahesa ini seperti NU, maka saya anggap Pak Marcel ini barangkali yang penyeimbang, nggak ke sana, nggak ke sini, mungkin itu pendapat saya pribadi. Ya. Jadi sekarang pihak Mahesa saya minta jangan membahas masalah konflik seperti itu. Tolong sekarang fokus kepada keilmuan. Saya ulangi. Waktu 10 menit dari sekarang. Pokoknya saya tidak menerima Pak Marcel sebagai penyeimbang ya. Tidak masalah, forum keilmuan aja. Jadi pihak Ustaz Faizal. Fokus pada, silakan. Yang kedua, kurang puas. Kita waktu live di streaming, kawan-kawan itu bukan kurang puas, tapi memang setelah live itu di privat, sehingga pihak kami tidak diberikan kesempatan yang belum hadir waktu live untuk menyimak diskusi itu. Jadi kalau dikatakan kurang puas dari pihak saya, laisal amru kadzalik, karena memang video itu setelah beberapa jam di privat. Lalu bagaimana pihak kami menyimbang? Itu tanggapan dari apa yang disampaikan dari Bapak dan Ustaz Faizal. Saya catat di sini. Yang kedua, agak keberatan katanya dikatakan apa sekelas dokter itu halu. Syekh Nawawi yang tadi disebutkan jasadnya tidak bosok itu, Syekh Nawawi itu orang satu kecamatan, belum banyak menyimak. Makanya kedatangan saya ke sini kenapa tertarik untuk membuktikan Pak. Jadi kalau saya boleh minta ya, acaranya pembuktian dulu, lalu kita jelaskan ilmiahnya. Nah di sini kebetulan ada Marcel, saya juga senang ya, karena kita ini sebenarnya banyak kesamaan dengan Ustaz. Kedua tuduhan tadi Ustaz Faizal saya dituduh khurafat. Saya menuduh khurafat itu di satu hal saja, tidak di semua hal, yaitu terkait membaca garis tangan, enggak melebar kemana-mana. Saya objektif kritikan saya. Saya mengomentari. Ya, saya pikir saya cut dulu saja. Ini forum keilmuan. Kalau Anda bahas keilmuan dulu barangkali lebih tepat. Barangkali. Tapi kalau Anda membuktikan dulu, saya tawarkan dulu pada pihak Arsada. Ini mau menawarkan pembuktian dulu, baru dibahas keilmuannya. Boleh, siap, Ustaz. Boleh. Siap. Nah, kalau begitu silakan. Nah kebetulan ada Marcel, minta jari tangan tadi. Siapa yang jadi mediator? Nah, kok mediator? Apa? Oh, Enggak ada mediator. Salah amat ente. Hah? Enggak ada, kita enggak pakai mediator. Coba. Saya belum paham. Coba jelaskan dulu. Bahasa saja. Oke, Biar bahasa dulunya Pak. antum pihak yang berdebat, biar forum yang menilai dan saya yang menilai. Oke, silakan. Bagaimana? Yang mau diruqyah siapa? Ya maksudnya itu tuh, maksudnya. Oh, salah penamaan. Oke, saya minta maaf. Harusnya apa untuk mediator? Begini. Relawan. Mohon izin. Kertas. Ngilur. Pembuktian awal ente kan kepengen membuktikan bahwa apreaksi itu katanya bukan dari jin. Ya. Oke. Sebentar, ulangi apa? Kerasukan. Oke, kesurupan atau apreaksi karena keduanya itu sama ya. Kesurupan, kodam, asror, tetak bengek semua. Semua. Yang dimasukin janji-janji. Saya tolak itu bukan. Tetek bengek untuk luwuk atau apalah. Tetak bengek. Nah, makanya saya mengundang bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia di sini yang memang sudah diganggu bertahun-tahun. Sudah pernah periksa medis? Sudah pernah periksa, semua normal? Oke. Saya akan jelaskan kaidah metafisika menurut Dr. Said Ahmad Abduh dan juga beberapa kutipan ulama yang beliau sampaikan di situ. Secara garis besar, kaidah metafisika atau ilmu sihir itu kan ada dua. Pertama, ada natijah, nggak ada sabab. Ada hasil, nggak ada sebabnya. Kedua, ada sebab, nggak ada hasil. Ada sebab, nggak ada hasilnya. Nah, kaidah ini yang menjadikan kami ya juga mendiagnosa lebih dalam apakah ini penyakit alami, ya, penyakit klinis atau psikopatologi ataukah penyakit metafisik. Berdasarkan dua hal ini, ada natijah, tidak ada sabab. Nah, saya ulangi supaya lebih mudah dipahami. Ada hasil, nggak ada sebab. Ada sebab, nggak ada hasil. Seperti contoh, seorang laki-laki punya istri, dia ke dokter normal, subur, semuanya subur, dua-duanya subur, tapi nggak punya anak. Demikian juga, dia tiba-tiba muncul tumor atau mungkin batuk darah. Di sini saya ada
undangan yang setiap Selasa. Nah, setiap Selasa batuk darah. Dari saluran hidungnya keluar darah. Hidung dan mulut keluar darah, sedangkan secara medis normal. Sudah berapa dokter keliling? Ini ada hasilnya di sini. Sampai Saudi, normal semua. Nah, ini kan metafisik, kejadian yang betul-betul ada dan jin punya andil di situ. Sedangkan yang disampaikan oleh Mang Saib ini di video-videonya, ya, bahwa jin itu nggak bisa menyakiti manusia. Cari video saya yang ngikutin hal seperti itu. Banyak. Berlebihan. Banyak. Coba antum. Baik, catat. Saya Oke. ulangi. Oke, sebagai catatan dulu saja. Tolong diterima dulu sebagai catatan. Bukan menghukumi Anda, tetapi sebagai catatan saja. Oke. Lanjutkan. Soalnya ente sendiri kan sering bilang kalau jin bisa nyakiti manusia, kenapa pondok pesantren tidak dibomin? Iya kan? Anda mengutip video 1 jam ibaratnya 1 menit. Coba video saya itu banyak, Ustaz. Video saya juga banyak. Kenapa ente bilang Ana setuju dengan retrokognisi yang bisa berbicara dengan roh orang mati? Saya Itu dipotong, itu Oke. dipotong. Oke. Gimana ente ini? Saya jawab. Karena Usahamu ini pelupa. Nah, ini Oke. begini jadinya. Ini aturan YouTube karena tidak boleh sekian detik mengutip itu, bukan motong, tapi kita lihatnya secara utuh. Ente AdSense enggak? Hah? AdSense enggak? Aturan YouTube itu kalau di AdSense ya, baru nggak boleh mengutip segitu Iya, banyak. saya AdSense. Catat ya. AdSense. Iya. Berarti ente nyari viral selama ini. Saya jawab. Saya ketika ada iklan, ini kan ngebahas nggak penting, tapi tetap jawab. Pertama Katanya saya nggak ada iklan. AdSense, katanya nggak pernah cari uang. Ternyata cari uang di YouTube. Enggak, bukan gitu. Nah, iya. Stop. Lama-lama moderator nggak kepake ini. Saya pasang AdSense dipaksa atau kawan-kawan. Stop. Saya hapus. Stop semuanya. Kita kembalikan kepada forum ilmiah. Bapak saya Tujuan jawab kita, dulu, Pak, ya. kita tujuan forum ilmiah, tujuan kita ya untuk Ya, cari saya jawab, bawah, ya. cari berkah. Kita luruskan Ya. niat. Saya itu pertama ada iklan, kawan-kawan, karena ada iklan joget begini-begini seksi, saya hapus iklan. Ya. Kedua, banyak kawan-kawan katanya kalau tidak pasang iklan maka tidak direkomendasikan. Pasang saja uang mau buat apa, kayak buat sedekah. Kalau persoalan keluarga nggak boleh makan uang dari itu. Lillahi ta'ala sampai detik ini saya nggak pernah dapat uang. Saya kecil jualan, mending kuli saya. Ngapain saya harus berhenti jadi dukun ustadz kalau ujung-ujungnya saya cari uang dari AdSense. Itu catatan pertama. Jadi perukia aja. Jadi perukia. Kan Oke, boleh. saya catat. Pak Mas, saya catat ya. Oke. Anda tidak cari uang. Mudah-mudahan pahalanya besar. Amin. Oke, Langsung sajalah. membahas tentang tadi yang dibahas tentang ghaibiyat. Langsung saja. Iya, baik. Siap. Ya, saya sekarang berikan waktu kepada Anda untuk membuktikan. Biar tidak berdebat lama. Sebab kalau terjadi berdebat lama, akhirnya terjadi konflik. Ini kita nggak ingin. Siap. Saya ingin semuanya tetap bersaudara. Oh iya Pak. Ya. Musuh kita ini sebenarnya nggak ada wujud. Di sini tidak ada musuh. Di sini tidak ada musuh. Bahasanya Pak Anies Baswedan adanya lawan bicara, bukan musuh. Musuh kita itu adalah sebuah paradigma tidak berwujud. Segala yang berindikasi kepada kesyirikan itu yang kita lawan. Maka sasaran kita adalah dukunisme, bukan dukun. Karena dukun itu orang tersesat, harus kita Oke. selamatkan. Tapi dukunisme, ya. Makanya saya Oke, sering menggunakan barangkali musuh. ada yang berkenan untuk diruqyah. Sebentar Kenapa, Bapak, Sen? Hah? saya dipotong-potong dulu dari tadi ngomongnya. Saya merasa dicurangi saya. Tidak. Katanya 10 menit Pak. Ya, silakan. Bukan, kan Tadi Bapak ngomong Iya. harus membuktikan. Saya disuruh membuktikan apa? Wong saya nggak percaya. Bukan. Saya dimasuki jin. Enggak, Bapak nyudutin saya. Bukan. Saya tidak menyudutkan sama sekali. Bapak nyudutin saya kawan-kawan. Tidak. Jangan salah paham. Anda saya kasih waktu 10 menit untuk bahas keilmuan. Ternyata Anda minta praktek dulu baru bahas keilmuan. Iya langsung saja. Maka bahasan Ustaz Faizal sudah selesai, Anda belum membahas. Kita alih kepada pembuktian. Anda ingin buktikan dulu, kita terima. Jadi kita malah memihak ke Anda. Enggak. Kok saya diminta pembuktian? Bahkan saya nggak percaya jin itu masuk ke tubuh manusia saat abreaksi loh. Kok kita disuruh pembuktian? Lah ini mediator agak lucu ini. Bukan. Moderator. Jangan kurang ajar, Mengatakan. guru saya ini. Sudah. Anda tadi mengatakan mau Ya. pembuktian dulu. Tolong Iya maksudnya pembuktian itu dari pihak Ustadz Faizal kan Ustadz Faizal meminta narasumber. saya nggak ngerti. Kenapa? Saya tidak Kenapa yang jadi moderator orang Bukan.
sebentar, sebentar. Sedikit Iya. aja ya. Iya. Tadi kan ketika diminta untuk berbicara, Kang Said ya, silakan bahas dulu, jawab dulu Ustaz Faizal. Ah. Nah, sebenarnya Kang Said ini udah shifting hipotesa namanya, ngacok. Kok tiba-tiba minta pembuktian? Kan beresin aja dulu maksudnya, gitu kan ya? Kan saya jawab, bukan tiba-tiba ngacok karena caranya dari awal Iya. langsung pembuktian. Paham ya tadi ya? Kita langsung pembuktian. Nah, yang ingin dibuktikan ini apa kan, Ustaz? Gini, kan nanti di awal juga diskusi kita, silakan narasumber. Saya nyebutnya mediator ya. Dari pihak Ustaz Faizal, meruqyah, saya nunggu bereaksi. Nanti saya yang menginterogasi. Saya akan buktikan bahwa itu benar. Oke, Sel, real Sel ya, Sel. Dan saya minta satu syarat, mediator tutup matanya dan silakan dicek takut ada apa-apa di sini. Dia nggak boleh, oke. Dari luar. Dan satu orang pun nggak boleh ngomong sebelum saya selesai menginterogasi. Dan yang kedua, kalau sampai mukul saya, mediator, saya akan bawa ke ranah hukum. Loh, Kalau dia Di sini, pukul Dak. Anda karena memang Iya, begitu ya. karena saya akan laporkan. Karena Ente kok malah ngatur-ngatur aturan Enggak. Apa saya pukul aja ya? enggak, bentar enggak? Selesai. Kalau Saya- aku kena pukul, dilaporkan. Loh, kami ini kena pukulan terus tadi pas acara ini kami kena pukul semua. Oke. Tidak Ini ada. pasien ini adalah salah sebagian yang diambil dari acara tabligh akbar tadi. Oke. Yang baju kami sama ditarik-tarik kan? Ya, Ya. gini Kami saya nggak kasih bawa solusi. penegak hukum. Ya. Saya kasih solusi. Sebentar. Saya kasih solusi. Kebetulan saya punya lembaga hukum. Jadi nanti kalau mau lapor silakan dilapor, jinnya yang dilaporkan. Oke. Karena Oke. yang mukul itu jin biasanya. Oke, Bapak. Ya. Hukum tidak bina dream jin, terimanya yang lihat yang mukul saya. Karena saya nggak bisa ada jaminan apa jaminan ini dari pihak saya. Saya sebagai Apa moderator jaminan? saya akan mimpin di sini sebagai moderator sampai acara selesai saya yang mimpin. Saya Oh, katakan oke. saya akan berbuat adil. Jadi Ya, perempuan ya yang jadi apa? nggak tahu. Narasumber. Sebagai perempuan. Ya, banyak yang sakit di sini nanti. Oh, terserah. Ya. Ini cuma syaratnya sederhana, di ruangan ini nggak boleh ada yang ngomong ketika saya mau interogasi. Silakan ini. Bentar, Mas Marcel mau bicara. Boleh silakan. Oke. Lebih baik kita kasih waktu lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, dua. Wah, double. Sudah ada double. Nah, oke. Sebenarnya sebelumnya saya belum pernah kenal Bro Mahesa. Saya tahu Bro. Bro Mahesa. Iya. Ya, Bro. Siap, Iya. Bro. Dan Siap, Bro. Iya, dan juga Bro Faizar ya. Ya kan memang Bro. saya deal ya, saya di tengah-tengah ya. Benar-benar. Nah, pertama saya tahu Bro Mahesa ini dari Bro Faizar. Nah, kebetulan Ustadz Faizar ini menceritakan ke saya bahwa ini ada yang menyamakan kesurupan dengan abreaksi seperti itu. Pertama, kenapa saya bisa sampai datang ke sini? Karena bawa-bawa hipnotis nih. Saya panggilnya apa nih? Bro. Usia berapa? Hah? Usia berapa? Saya biasanya manggilnya kalau nggak bro, Lebih Bang. muda ya lah. Kang aja biasa. Oh Kang, oh ya siap. Sebenarnya Kang Mahesa ini saya lihat dari yang saya kasih tahu, yang dikasih tahu Ustadz Faizar, saya lihat channelnya bagus, betul. Memang memerangi dukun-dukun yang berkedok ustadz, seperti yang tadi disebutkan ya, betul ya. Tapi mainnya kurang cantik. Seriously, kalau kayak gitu nyerangnya akan diserang sama fansnya. Itu nggak usah dibicarakan di sini karena kita nggak paham. Bentar dulu. Nggak apa-apa. Ini lah. untuk menyamakan dulu. Sebenarnya musuh kita sama loh. Iya, benar. Ini Ustadz Faizar dan Kang Mahesa, Ya. musuhnya sama satu. Nggak ada orang, nggak ada wujud. Enggak, dukun-dukun berkedok ustadz itu Ya. sama. Ya. Nah, tapi di sini ada perbedaan pendapat, yaitu adalah tentang kesurupan yang katanya abreaksi. Perlu diketahui dulu, dalam dunia hipnotis abreaksi, iya betul, memang ada. Dalam dunia psikologis dari yang saya pelajari, nggak ada. Abreaksi itu tidak ada. Iya, berbeda istilah saja. Iya, Makanya betul. saya nggak tertarik dengan perbedaan istilah. I see, betul. Bentar dulu. Abreaksi itu dalam dunia hipnotis tidak pernah ada, dan dalam dunia psikologis disebutnya histeria. Histeria. betul. Iya, dan kesurupan bukan abreaksi semua, Kang Mahesa. Oke. Kesurupan itu ada, kalau di channel saya bahas ada 4 hal. Ada yang pertama histeria, yang kedua DTD,
Yang ketiga, kesurupan yang karena Saya jin, sudah betul. simak. Iya, Saya sudah simak. iya betul. Selesai, ya. Oke. Nice. Lah yang keempat, kesurupan Oke. yang karena duit. Ya itu yang ada di konten-konten tentang sakti Ya. dengan dukun lah itu. Ya, ya, ya. Ya, itu kesurupan yang karena duit ya. Betul. Ya. Nah, histeria ini yang teriak-teriak. Kalau DTD yang sampai ngaku-ngaku. Nah, kalau yang karena jin, memang ini ada perbedaan pendapat, Kang Mahesa. Jadi nggak bisa yang nggak percaya jin menyalahkan atau menghina-hina yang percaya jin. Yang percaya jin menghina-hina atau menyalahkan yang nggak percaya jin. Karena memang berbeda pendapat di dunia hipnotis dan di dunia agama sendiri. Berbeda pendapat. Di dunia hipnotis ada yang memang tidak percaya total karena tidak pernah mengalami kejadian yang beneran karena jin. Ada yang percaya total karena jin bisa masuk ke tubuh manusia karena pernah mengalami kondisi di mana ketika dihipnotis atau dihipnoterapis si pasien atau si klien ini berbicara bahasa yang tidak dia bisa, seperti itu. Nah, itu diyakini sebagai mungkin ada kekuatan lain. Dan sedangkan di ilmiah, jin itu tidak disebut dengan nama jin. Tidak ditolak, tidak didengarkan. Iya, disebutnya alter ego. Pernah dengar nggak? Gini, saya tidak pernah membawa-bawa hipnosis dan saya bukan simpatisan hipnosis. Saya mendatangkan narasumber hipnosis yang satu guru dengan Marcel, satu trah dari Bang Awai ya. Dari Bang Awai. Bang Awai bukan guru saya sebenarnya. Oh, oke. Tapi masih bukan. Bukan. Jadi Bang Awai itu dia buka perguruan. Lalu dia punya murid, saya belajar sama muridnya. Oh iya, maksudnya trahnya sama gitu sanadnya ya. Iya benar. Enggak ada juga. Oh enggak juga. Iya, Bang Awai tentang santet. Saya nggak belajar ke Bang Awai tentang santet. Jadi gini saya kalau ada bicara itu mendatangkan narasumber yang Marcel juga kenal orangnya. Cuma saya nggak mau sebutin namanya, paham ya? Iya. Dua orang ya, saya nggak mau sebutin namanya di sini. Itu artinya. Jadi gini saya sebagai mantan dukun ustadz ya, praktisi sama begitu ya. Dukun apa? Mantan dukun ustadz saya ini, kenapa tahu seperti detail? Artinya apa? Hah? Arti keajaibannya apa? Karena saya gini, seriously, sekarang banyak dukun-dukun yang ngakunya dulu dukun. Dukun berkedok agama ngakunya dulu dukun, ya. Bilangnya udah tobat. Kayak contohnya, dulu saya ngebunuh orang. Dulu saya punya kodam lompat tinggi. Saya punya kodam kebal. Giliran coba praktekin, udah tobat sekarang. Oke. Nah, ada dukun seperti itu, maka dari itu Saya mantan, kalau dalam bahasa di Banten itu mantan ahli hikmat ya. Karena ahli hikmat sekarang nggak mau disebut dukun kan, Ya. dari mantan ahli hikmat. Ya. Dan kitabnya pun sudah saya kopas. Bahkan yang mengijazahkan saya serang sekarang. Oke. Nah, bahkan dulu sempat saya di tahun 2008 saya berpikir saya ini jadi profesor ilmuwan. Teori saya waktu menemukan, menganalisa, meneliti itu ternyata ada di penjelasan hipnosis. Itu karena apa saya nyambung dengan para praktisi ilmiah, baik dari kalangan psikolog ataupun dari kalangan hipnosis. Teori mereka itu teori yang saya temukan gitu saya. Jadi saya mantan, saya tukang dulu yang katanya masukin orang mukul. Dan makanya saya praktekin juga di konten itu kan tahan pukul. Ini dulu saya nganggap jin, ternyata ini sugesti. Dan tahu tidak ketika Ustadz Faizal menyampaikan di iklan, siapa yang bersedia jadi bahasa istilahnya Ustaz, narasumber lah ya, 5 orang ya yang terkena gangguan. Bukankah ini kalau dalam bahasa mereka menjadi sugesti terselubung namanya, Mas? Ya kan? Gimana? Dengan kata-kata iklannya Ustadz Faizal, yang terkena gangguan sihir lah intinya gini. Bisa lihat nggak mana postingannya? Itu sebenarnya kan gini, bro. Kepercayaan orang itu nggak bisa kita ganggu gugat. Ketika dia percaya, misalkan, tahu nggak teknik? Bentar, gue mau nanya dulu. Tahu teknik covered hipnosis atau subliminal message? Saya bukan hipnosis. Hah? Saya bukan hipnosis. Tapi bawa hipnotis. Saya mendatangkan ahli hipnosis. Mana? Di video itu saya mendatangkan ahli hipnosis. Iya. Tapi praktisi hipnotis juga saya lihat. Yang saya temukan itu setelah jadi dukun ustadz saya temukan teori dalam bahasa beliau itu hikmah. Bukan. Enggak, sebentar. Gitu. Benar Pak, benar. Barangkali gitu. Saya sebagai mantan praktisi ngajarin tenaga dalam mental-mental, setelah saya sadar ini sugesti pikiran, jadi bukan saya belajar lillahi ta'ala, saya tidak belajar hipnosis, cuma ada pola kesamaan yang saya temukan waktu jadi ahli hikmat, kok sama. Makanya begitu saya ngebahas hipnosis, saya datangkan psikolog,
sama lagi. Iya. Jadi malah saya berpikir dulu, bapak-bapak itu. Saya sempat dulu saya ilmuwan ini. Saya kira teori ini belum ditemukan orang lain, ternyata sudah ada. Iya. Nah, Bro Mesa, sebenarnya permasalahan di sini adalah seperti tadi Kang Mesa. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Jadi nggak bisa lu buat video tiba-tiba nyalahin AIW. Nah, itu sebenarnya gangguan psikologis yang disebut narsistik. Yang merasa benar sendiri. Seriously, ini benar. Oke. Gini, kalau seandainya ada dari Arsyadaka juga Ustadz Ali di Aceh. Kemarin saya apresiasi. Seandainya para peruqyah itu ketika ngomong ini menurut pemahaman saya menduga ini jin, kita selesai, kita nggak kritik. Kalau masalahnya silakan cek di video diskusi penggunaan kata Ustadz Faizal yakin, padahal di belakang layar doni, di publik yakin. Inilah yang kita justru Zat, kita ini Aizar sampai pesan gini, kita juga bisa menghargai perbedaan, kita juga tidak menolak dalil karena kita sama-sama akademisi. Bedanya ini di Timur Tengah, saya asli Banten, Pondok Roben. Jadi kita juga sangat menghargai perbedaan. Makanya ketika Ustadz Ali dari Arsyadaka juga menyampaikan saya menduga ini jin, saya bilang mantap Ustadz Ali. Kalau dari awal begini kita nggak kritik, karena nanti bantahan kita kalau menurut saya itu bukan jin, maka selesai. Kita juga paham lah. Kita ini sudah dewasa dalam perbedaan. Saya ini dulu satu kecamatan bareng dengan Muhammadiyah. Kami berdampingan ramai. Tidak hanya persoalan ini. Iya, contoh bahwa perbedaan itu kita sudah damai. Nah, terkait masalah ini, apa yang disampaikan diyakinkan menggunakan kata yakin. Pertanyaan saya, bagaimana seorang Ustadz Faizal menganggap kalimat yakin? Beliau kan akademisi, ketika mengeluarkan kata-kata bahasa Arab yakin, itu kan berarti harus memenuhi standar. Oke, sekarang pertanyaan dari saya sebagai moderator. Oke. Jadi Anda ngasih syarat di saat pembuktian nanti tidak boleh ada yang bicara. Langsung aja ya. Tidak Langsung boleh ada saja. bicara. Kalau boleh saya tanya, kenapa tidak boleh bicara? Karena saya mau menginterogasi. Loh, kalau sekedar bicara, misalnya, asalkan interogasi itu nggak terhalang kan Tersimpan Pak, tertangkap. Ya Gesel. Apa? Tertangkap di pikiran kan kalau ada orang ngomong ya. Iya, anchor. Bukan, Nah. Anda tadi katakan kalau ada yang ngomong sedikit aja batal. Iya, karena khawatir jadi perindah Pak. Makanya kan Saya pikir tidak seketat itu. gimana kalau minta ke jamaah, Bapak minta ke jamaah, Ya. setuju tidak? Jadi jangan Bapak lah. Ya. Ke jamaah saja. Saya pikir yang penting Anda nggak terganggu itu saja. Iyalah, saya moderator. Jadi kalau dikatakan nanti ada yang nyeletuk ngomong, barangkali. Enggak, maksudnya ngomong masalah ini Pak. Ya. Kalau ngomong yang ngobrol ya silahkan monggo. Oke, baik. Nah ini semuanya sudah tegang akhirnya. Baik, Ustadz Faizal, apa bisa dimulai peruqyahnya? Boleh bertanya dulu, siapa Kang Faizal ini ya? Saya di sini ya. Ini pegang aja lah ya, gini ya. Oke. Nah, tadi kan Antum mengatakan mantan ahli hikmah ya, mantan ahli hikmah yang dukun mustad, dan Antum mengatakan bahwa ada kesamaan pola ketika yang mementalkan lawan dan lain-lain dengan sugesti. Berarti ilmu hikmah itu sugesti belaka. Saya nolak habis-habisan ilmu hikmah itu. Jangan khawatir, kita bersama lama ya. Iya, berarti takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti Siap. menolak ya, menolak kitab yang semua ilmu hikmah itu. Kitabnya saya bawain, saya teng-teng. Makanya Oke. saya kemarin cengin YouTuber besar. Saya cengin begitu. Saya mah enggak tersinggung kitab Syamsul Ma'arif disebut kitab sihir sama Ustadz Faizal. Ya bodo amat. Yang nyebut kan bukan saya. Oh iya. Yang nyebut Kiai Abu Fadl. Ya, dikutip oleh Ustadz Faizal. Artinya saya nggak harus memberikan pembelaan. Oh, saya nggak setuju kok sama kitab-kitab begituan. Sepakat? Nanti Mantap. kita habis selesai diskusi, lawangnya kesyirikan. Setuju jemaah? Allah Akbar. Tapi di Oke, video oke. kemarin- Satu poin yang saya ambil nih. Santai ya. Lanjut, Ustaz. Lanjut ya. Oh. Tapi di video kemarin banget, Anda kan pengen lihat ya, antum pengen mungkin lagi persiapan lah gitu kan ke sini gitu ya. Enggak. Antum mengatakan kita ada perbedaan dalam pandangan terhadap kitab Syamsul Ma'arif dan sejenisnya. Perbedaan apa? Kalau saya tidak anti, tidak juga pakai. Tidak anti. Tidak pakai. Kalau untuk Syamsul Ma'arif ingat, bukan ilmu hikmah yang umum ya. Berarti Ilmu hikmah versi orang awam. Oke. Syamsul Ma'arif bukan ilmu hikmah.
Bukan termasuk kitab ilmu hikmah. Termasuk, tapi untuk konteks Syamsul Ma'arif kan anak juz ada kul ini bahas. Oke. Jangan ngebahas Syamsul Ma'arif yang bersifat juz'i ditarik ke kuli. Iya. Nah, berarti di Syamsul Ma'arif ini ilmu hikmahnya tidak anti juga, ada yang tidak anti. Kan tadi bilang tidak anti, tidak menolak. Konsep Syamsul Ma'arif itu saya tidak anti, tidak tolak. Diterima, berarti kalau tidak tolak kan diterima artinya. Beda ketika itu aplikasinya. Orang baca Fatihah tujuannya nyantet orang, kita tolak itu. Piye toh? Oh berarti ya kan antum sendiri bilang ilmu hikmah. Enggak usah ngebahas hal enggak penting. Kita buktikan di sini siapa narasumbernya. Enggak, tapi kan kesyirikannya jadi semu gitu kan. Anti syirik, tapi tidak ditolak bukunya kitabnya gitu kan. Loh, kitab Asrarul Hikmah sudah saya teng-tengin, kiainya saya sebutin namanya. Iya, yang itu. Tapi ya saya Syamsul Ma'arif ya, Bos. Oke, lanjut apa yang kita akan sampaikan? Ya. Ya, yang tadi itu. Sebenarnya kenapa ada ini dulu ya, ada dialog dulu. Sebenarnya kan ingin kita tuh ada dialog sebenarnya tadi kan. Pendekatan. Bukan. Oh, saya nggak suka sama tentunya ada pendekatan apa buat apa. Gini maksudnya. Ada beberapa tuduhan-tuduhan yang tadinya ingin kami luruskan. Contohnya yang tentang retrokognisi, ya kan? Antum bilang Ustadz Faizar itu setuju dengan retrokognisi dari para indigo. Yang antum potong itu, ya kan? Itu satu. Kedua, tentang pembacaan diagnosa lewat telapak tangan itu. Garis tangan. Apa? Garis tangan ya? Ya kan garis tangan di telapak tangan sebenarnya. Ya. Tapi lebih kecil tadi. Boleh lah. Nah, itu kan dianggapnya sebagai khurafat. Ya. Ya. Itu. Nah, tadinya pengen ini dulu gitu ya. Mengapa kita nggak buru-buru ke pembuktian? Pembuktian sebenarnya ada waktunya. Enggak, bukan begitu ya. Saya moderator jadi bingung. Iya, karena nggak tahu awalnya. Garis tangan itu saya nggak pernah ngikutin. Tolong jelaskan ringkas saja supaya barangkali ada pendengar yang nggak paham juga jadi paham. Tolong jelaskan. Gimana kalau kita lihat bersama-sama videonya saja di channelnya Aruntung? Gimana? Biar jangan Ustadz Faizar yang ngomong atau saya. Nggak ada proyek. Setuju? Jelaskan aja. Maksudnya Setuju apa? nggak? Setuju nggak? Bukan proyektornya nggak ada, nggak efektif. Cukup handphone di sini. Tonton bareng-bareng. Nggak, antum jelaskan aja. Maksudnya apa? Tangan ini apa? Garis tangan maksudnya apa? Jadi klaimnya Bang Saifuddin ini bahwa membaca alur gangguan jin lewat apa telapak tangan atau garis tangan itu disebut khurafat. Dan membaca ini salah satunya adalah salah satu bentuk teknik diagnosa. Kalau yang seperti itu, saya setuju dengan beliau. Saya setuju. Oke. Ngelamun baik, laka-laka khodam, gencak ada khodam. Kalau membaca gangguan jin lewat tangan itu khurafat, saya setuju. Oke, lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu yang tadinya adalah yang akan kita jelaskan, Ustaz. Betul, silakan. Nah, ini gitu. ilmuwan ya. Ya, tadinya bukan saya yang menjelaskan, Ustaz. Ya. Insya Allah Ustaz Faizal. Silakan. Oke. Makanya kita butuh waktu untuk diskusi ini, nggak buru-buru langsung ke pembuktian. Jadi di mana titik khurafatnya, gitu kan? Yang tadi kata Bang Saiful disebutkan ini khurafat gitu kan. Lah ini tapi ada ilmunya, ada belajar. Ya mungkin ada ilmunya juga mungkin ya saya. Iya. Syamsul Ma'arif juga berdasarkan keilmuan. Iya, nah ini makanya kan dijelaskan Syamsul kan. Ma'arif enggak khurafat. Berarti Abu Maksar Ya, tidak khurafat. lanjutkan dulu. Kita di sini cari Ya. ilmu. Betul. Saya sendiri cari ilmu. Jadi kalau memang ada dasar ilmunya membaca dari tangan bisa baca, saya pengen belajar. Oke. Iya. Tapi betul. sementara saya setuju dengan statement itu khurafat. Saya Boleh. setuju. Karena kan posisinya Iya. Ustadz Faisal kan belum paham ya tentang ilmunya. Nggak paham saya. Betul, jadi Iya. dianggapnya khurafat. Iya. Berarti ya memang wajar-wajar saja ada orang awam yang belum paham tentang ilmunya menganggap itu khurafat. Ya kan? Oke, Karena lanjut. belum paham. Iya, lanjut. Iya. Oke, sebelum saya minta 1 menit sebelum Ustadz Faizar, setengah menit sebelum Ustadz Faizar menjelaskan. Kawan-kawan nanti Ustadz Faizar mau menjelaskan bahwa membaca garis tangan bukan khurafat. Kita tengok ilmiahnya. Monggo. Pede sekali. Gangguan mental. Saya nggak bakal santun di sini, betul. Karena sudah menghina, mau belajar. Kalau bukan karena Ustadz Faisal Ishak, saya nggak mau jelaskan. Iya. Diam lu. Suntangan dulu kalau Ya suntangan, sun. Pokoknya kan bisa bagi juga ya. Makanya tadi saya sampaikan kaidah metafisik
berdasarkan saya Said Ahmad Abduh, karena ilmu ini saya pelajari dari beliau, Ustaz. Dari saya Dr. Said Ahmad Abduh, ketika waktu itu saya belajar secara privat, sedang menangani 2 pasien. Beliau lihat tangannya, beliau katakan ini ada gangguan jin, bahkan lebih dari 5 tahun. Ana penasaran, kenapa antum bisa menyimpulkan hal yang demikian? Akhirnya beliau jelaskan dari sisi jihazul manna'ah. Ini buktinya. Saya kemarin tahlil di kantor, Ustaz. Ya, jihazul manna'ah atau sisi imunitas tubuh manusia. Jadi dari pembacaan telapak tangan sendiri terbagi menjadi 4. Ya, ada tipe tangan air, tipe tangan udara, tipe tangan tanah, dan tipe tangan api. Dan itu memang harus dijelaskan berdasarkan keilmuan. Di sini ada Ustadz Yuda, beliau sama seperti saya, bisa membaca telapak tangan, bahkan beliau lebih detail dari saya, Ustadz. Nah, yang ketika mana? Ustadz Yuda, itu Ustadz. Oh, iya. Ilmu ini berdiri saja, Ustadz, berdiri, Ustadz, biar yang lain juga tahu. Ini sebenarnya ilmu holistik ya, Ustadz ya. Jadi ketika kita membaca telapak tangan, ya, sini ke area misalnya lambung atau usus, kemudian kita bukan lihat dari garis tangan. Nah, ini sudah salah menyimpulkan sendiri pula. Saya katanya lihat dari garis telapak tangan, padahal dari warnanya, kemudian dari kontur tekstur ininya dari jemarinya, dari warnanya, dia tebal atau tipis. Nah, kalau misal hal tersebut ada sabab, kemudian ada natijah, oke, mungkin ini masalah penyakit klinis. Nah, misal ada natijah, kok nggak ada hasil, kok nggak ada sebab-sebab, ya nggak ada indikator yang bisa terlihat dari metode telapak tangan ini, berarti nggak ada. Berarti itu faktor X. Nah, kita bukan hanya menyimpulkan telapak tangan saja, Ustaz. Kita juga melihat lidah dan melihat mata. Sebelum kita menyimpulkan itu juga ada wawancaranya bersama Mas Ari Untung waktu itu. Yang antum potong itu kan di part 2, masih ada part 1. Yang mana beliau itu menjelaskan bahwa dirinya pernah mengalami gangguan ini dan itu. Akhirnya saya cek. Sebentar. Sebagai moderator saya berhak untuk menghentikan dulu sebentar. Siap, Ustaz, sama wa ta'ala. Oke. Yang saya paham, kebetulan saya juga terapis sama ya, seperti Ustaz Faizal. Mempelajari tangan, dasar ilmunya jelas. Datang dari Cina. Ya. Ya, dasar ilmunya jelas lah, seperti itu, sederhana. Kemudian misalnya antum mengatakan membaca lidah dan mata sklera, Ustaz. Pada dasarnya sama. Membaca mata juga iridologi pada dasarnya sama. Tapi yang saya ingin penjelasan hubungannya dengan jin. Ya itu tadi, Ustaz, tentang kaidah metafisik itu, Ustaz. Antara yang ada hasil nggak ada. Nah, barangkali di sini kita susah untuk mempelajari dasar keilmuannya. Ya, mungkin harus berarti talaki langsung, Ustaz. Mungkin perlu waktu lama. Perlu waktu memang. Jadi pembiasaan juga. Kang Mahesa barangkali perlu waktu lama. Sementara saya bersama Anda saya menolak itu. Sementara. Tapi kalau kapan-kapan saya bisa paham ya saya nggak bersama Anda. Jadi pusat saya kesini datang sendiri. Ya. Oke. Berdua, tiga. Enggak, ini makan cuma rombongan yang bayarin makan doang. Ya. Oke. Oke, bagus ini. Audiennya sangat bagus. Oke, saya ngomongnya, Pak. Oke. Ustaz. Yang nggak mau dipaksa. Berapa menit maunya? Udah, saya cukup menanggapi saja. Oke, silakan. Jadi yang kita keberatan itu adalah yang disampaikan itu video saya nggak bisa simak, Ustaz ya. Beliau menyebutkan membaca garis tangan saya dan dinisbatkan dengan jin keturunan. Secara tidak langsung menisbatkan syirik kepada keturunan. Karena ada jin dari secara tidak langsung, secara implisit. Nggak usah, kita nggak eksplisit kok. Secara tidak langsung ada jin keturunan dari ayahnya, dari ibunya. Enggak. Ini khusus untuk yang berhubungan dengan Anda. Iya, berkaitan dengan Faizal ini. Artinya kita keberatannya di situ. Bagaimana? Wong kita nggak bisa melihat jin. Mau belajar? Bukan. Kalau itu mau belajar, nak? Ya, stop. Nggak usah. Kalau itu saya nggak bersama Anda. Kita pengalaman. Termasuk saya salah satu korban.
Saya salah satu korban. Kenapa saya katakan Iya, saya korban? Pak. Jadi saya ya lahir kondisi nggak sehat. Bukan moderator. Jadi ternyata saya punya turunan jin dari orang-orang tua saya dulu itu, tapi sekarang alhamdulillah sudah hilang. Allahu Akbar. Oke, iya Pak. Jin keturunan itu ada, pertanyaannya memastikan bahwa Oh, ada ya? Berarti percaya kesurupan ya? Loh, apa kaitannya jin? Apa kaitannya keberadaan jin sama kesurupan? Nanti kita pembuktian. Nah kan ada jin keturunan. Jin keturunan kan pasti nyuruh, ngerasuk, Yang ngikut. namanya jin itu bernasal berturunan di mana-mana sama kayak manusia. Gak usah ngeles lah, kan jin keturunan konteksnya udah jelas, itu ke keluarga. Di mata, lihat di tangan, di lidah itu bisa melihat faktor Jin genetik. keturunan itu jin itu berturunan. Jin dari mana jin? Sebagai wasit saya katakan skor 1-1. Oke. Bahkan saya tidak menyebutnya moderator ini. Masa moderator ikut komentar? Oke. Oke. Kami menganggap itu, Pak. Kalau persoalannya ada disiplin keilmuan di Abu Ma'syar itu berarti disiplin keilmuan, Pak. Masa giliran Abu Ma'syar kita tolak? Jadi ruqyah ini, nah, ruqyah ini tidak cukup hanya dasar keilmuan. Oke. Tetapi di situ diperlukan nalar. Oke, kawan-kawan sepakatnya ini bukan moderator Ustaz ini. Siapa yang sepakat? Nggak ada yang sepakat. Iya, ini kan ngomong ke jamaah saya. Oh ya maaf. Oke ya, kawan-kawan ya. Pak, di Abu Ma'syar kan juga sama. Ada penyakit yang mendeteksi gangguan dengan jin itu dengan cara ilmu hisab. Kalau persoalannya ada data, ada konsep keilmuan, ya dukun juga ada kan Ustaz. Lebih itu. Wih, sekarang biar gak panjang-panjang, makanya tetap ujungnya kalau diskusi ilmiah, khilafiyah, toh ujung-ujungnya videonya di privat. Itu kan bikin kecewa. Langsung saja mana moderatornya di sini, saya akan interogasi dan saya akan bongkar itu hanya mengekspresikan apa Oke, yang ada padanya. kalau antum berkenan silakan dimulai. Ya, Pak. Biar lebih praktis. Oh, sekarang aja. Baik, sekarang saya membuktikan. Sorry. Ini tutup pakai ini. Sini ente. Ngapain duduk sini? Berdiri. Ini Berdiri ente berdiri. Barangkali antum lanjutkan aja dulu. Udah, saya nggak main apa-apa. Ayo, siapa dulu ya? Yang Bapak mungkin yang dari Bandung. Ya, nah. Ya. Ada. Benar Ustaz, ada Ustaz yang mau bicara gimana Bapak? Enggak aneh. Mata ditutup. Gak apa, sampaikan aja. Nanti ngapain? Kan boleh. Saya kayaknya penyeimbang. Anda belum pernah antum, Anda juga belum pernah antum. Apa jaminannya? Enggak aneh, pengen nanya. Sebenarnya Anda juga nggak ngerti siapa-siapa nih. Apa jaminannya? Bukan, Anda pengen nanya. Ini tuh batasan masalahnya apa sejak awal? Apakah percaya jin atau tidak? Pasien juga ini kayaknya pasien nih, nggak tahu. Saya bingung juga nih. Bingung saya juga. Saya nggak tahu beneran. Oh, dari mana itu? Jangankan sampai Pak. Pak. Bahasanya apa gitu Bang? Oke. Marcel kenal. Jangankan beliau, saya saja moderator bingung kok. Maaf saya deketin Marcel nyebutin nama. Batasan masalahnya apa nih? Ya. Oke. Yang penting sekarang begini, Ustadz Faizar kita kasih kesempatan ya barangkali untuk mempraktekkan sesuatu yang mudah-mudahan ada hikmah tersendiri, ada pelajaran tersendiri. Silakan. Sebentar. Ya. Ini akan membuktikan kan, yang pembuktian ilmiah ya. Yang namanya sesuatu ilmiah itu bisa diukur, ya kan? Tolong sampaikan dulu bahwa kalau ini jangan gini, jangan, ayo betul benar, nanti ujung-ujungnya, oh iya benar ini saya menang, apa rasanya itu saya menang. Oke, siap Ya. Jadi saya pengen nanya dulu, parameternya ketika nanti dibuktikan, itu bukan gangguan jin, ini seperti apa? Jin bisa melihat jin tidak? Saya balik nanya. Apa? Jin bisa melihat jin tidak? Jin bisa melihat jin tidak? Pastilah. Jin bisa melihat jin. Sepakat, ketok palu, jamaah jangan geser. Pasti. Siap tidak sepakat di titik ini? Jin bisa melihat jin dan jin bisa berkomunikasi dengan jin. Sepakat atau tidak? Sepakat tidak? Kita nggak perlu sepakat Pak, ini penonton Pak, orang Oh, baru semuanya. enggak, Ini maksudnya. banyak orang bukan sama-sama, bukan sama Makanya beliau. itu kita Oke. mereka bukan forum. Oke, jadi penonton. Oke. Iya. Jadi antum sepakat. Silakan Pak. Silakan. Mulai langsung. Parameternya Iya, ini. apa? Parameternya. Ini. Oke. Kalau begini, maka ini abreaksi. Iya. Kalau begitu, maka ini Iya, gitu kan? pokoknya nanti Oke. stay-nya urusan saya. Kita Saya- sepakat bahwa jin bisa melihat jin, jin bisa berkomunikasi dengan jin. Ayo guru. Kan kita sudah sepakat.
Cukup saya. Jinnya di mana? Jin yang mana yang mana yang komunikasi? Iya kan nanti kita abreaksi, kan kita ini acaranya mau merupiah, biarkan abreaksi, saya interogasi. Gitu aja kan. Jinnya dari mana? Dia mau komunikasi sama jin. Iya, gimana? Nah, kan sering Ustaz Faizal berkomunikasi dengan jin ketika rupiah. Saya ganti yang interogasi untuk membongkar. Karena dulu kerjaan Nggak ada. ini. Saya terus terang malah nggak paham. Oke. Maaf, ini saya jujur. Saya pernah mengikuti forum ilmiah dan tolong dijelaskan dulu parameternya. Oke, Ustaz Faizal kan sering merupiah orang. Oke. Lalu ngobrol. Di live terakhir itu fokus. Ustaz Faizal menggunakan kata yakin. Yakin itu jin. Nah, berarti kalau itu jin, ayo kita bongkar. Ya apa? Ya sebentar nih. Udah nggak usah tuh. Yang Oke. sekarang moderator tanya caranya bongkar Iya. bagaimana? Nah, oke. Ah. Dia ini kan ada jinnya. Berarti bisa melihat jin. Bisa berkomunikasi dengan jin. Bisa melihat jin. Karena yang mengambil alih tubuhnya jin. Jin yang lain di mana? Tolong dibatasi. Jin yang lain di mana? Nah, mana bisa melihat Jin jin? itu oke sepakat. Nah. Oke. Oke, biar dekat. Antum percaya ke Korin? Apa? Di tubuh antum ada Korin, percaya kan? Kita sepakat ya kalau tentang Korin ya. Enggak Kan di sini banyak jin, Korin-Korinnya ini banyak. Oke. Jadi nanti saya akan masukkan seseorang di kamar. Kan ada Korin yang bisa ikut. Saya taruh satu angka. Suruh jin ini nanya ke jin Korinnya netizen. Aneh lah. Loh kok aneh? Berarti percaya omongan jin baru gitu. Bukan begitu, memastikan bahwa ini jin bisa berkomunikasi. Saya. Nih, oke, kita lagi bereaksi nih. Kata Ustaz. Itu namanya. Ini kita sebentar. Kita merupiah, kita nggak pernah minta kamu coba ngobrol jin dengan yang ada di pohon jambu. Suruh dia pergi. Enggak, kita nggak Yang pernah. paham, belum pernah diaplikasikan karena ini akan menyerang. Yang jadi persoalan, kata Ustaz Faizal, yakin itu jin. Berarti kalau jin harusnya bisa menggali. Di kitab 134 itu kan ada di bab fi jawazi soal jinni fi zamanil mustaqbal. Itu kan ada Oke, Ustaz Faizal. sebagai moderator kembali lagi. Ya. Kalau Anda mengatakan nanti Anda ngirim jin tertentu, ingat, Bukan ngirim jin. saya jin jin itu seperti manusia sama manusia. Iya. Di saat Pak. saya berhadapan dengan manusia, saya bisa lihat langsung. Oke. Bapak. Oke lah, saya pikir buat Bapak saya gini. Ustaz, Ah. saya kira kawan-kawan ini bener gak cocok disebut moderator ya. Jadi Bukan, saya moderator. Pak, masalahnya di videonya itu kan jelas sekali ini yakin jin. Bukan. Untuk memastikan ini jin kan simple, berarti bisa komunikasi dengan jin. Maka dari Kang Mahesa, apa keberatan Anda untuk menerima bahwa itu adalah jin menurut Ustadz Faizal? karena ini aplikasi yang sama dengan aplikasi yang dukun yang disebut ilmu hadiran, asror, antul jabar, cigaret, cigegeg. Alah. Enggak, apa salahnya? Apa salahnya? Beda teknik doang, tapi mempunyai Nah, kesepahaman. Anda tidak bisa menyimpulkan begitu. Menurut Ustadz Faizal itu adalah jin. Makanya Kita Bapak, hargai. Makanya Bapak kita langsung pembuktian ya udah. Kedua, Anda nggak bisa membuktikan dalam hal itu. kan katanya jin yang masuk kita tutup matanya. Kita nulis di depan di sini. Nulis sesuatu bisa nggak melihat kan jin yang tertutup dengan mata tertutup. Oh, itu nerawang berarti. Itu nerawang. Kang Maesa punten. Antum tahu nggak yang dinamakan proses rupiah sakit itu antum tahu? Dari awal sampai akhir prosesnya antum udah pernah tahu tuh? Kita enggak iblis. Sorry. Cek benar. Biarin Marcel ngomong, Marcel. Bro, sorry to say. Kang ya, sorry. Kang, itu untuk pembuktian indigo kan? Bisa seperti itu. Sama hadirannya. Beda. Kalau orang yang kesurupan karena jin beneran, anggap ya kesurupan yang karena jin beneran, belum tentu kita bisa suruh-suruh kan? Mau nggak Gimana jinnya? caranya? Makanya enggak kita suruh. Iya. Lah, teori simpelnya begini. Gimana? Teori sederhana. Teori dari mana? Enggak Kan dari mereka, dari Anda. Enggak gimana dulu? Bukan. Ya, gimana? Katanya yang ngomong masuk jin itu kan para perukiah. Itu yang mengambil alih kan perukiah. Bahkan Ustaz Faizal di videonya sampai ada yang motong leher segala itu kan itu jin. Bukan jin ular dan yang lain sebagainya itu jin. Nah berarti jin yang di tubuh itu kan berarti bisa melihat jin. Kalau dia memang jin, kan netizen? Iya, terus gimana terus? Nah,
Dia kan bisa melihat jin. Iya, dia bisa melihat jin. Terus Bisa melihat korin-korin yang ada di hadiran sini kan? Iya, terus. Ya. Makanya saya minta saya akan nulis satu angka, satu huruf di satu ruangan dihadiri oleh jamaah di sini bahwa saya tidak ada trik. Artinya kan kalau dia jin berarti bisa menarik informasi. Kalau saya teori saya sederhana teori saya mah reaksi itu enggak teori Enggak, saya pengen memastikan. Ustaz, berarti gini, jin bisa melihat tembus pandang gitu. Gimana sih? Bentar, saya bingung nih semua. Tapi sekarang sudah paham ya. Ini teorinya teori CCTV. Oke. Saya masih banyak cara. Oke, ganti. Enggak usah ikut. Masih banyak cara. Oke, silakan. Saya berikan waktu pada Ustaz. Ini Pak, Nggih. masyarakat sebelum yakin tiap tahun itu tidak boleh kerjasama dengan jin. Iya, Kalau Pak. tadi ada orang kecil itu saja ya Pak, kemudian coba tebak tulisan ini itu ada kerjasama dengan jin. Ala jin. Oke. Masya Allah. Budaya. Gimana sih? Oke, Sama ini aja. Mas Mahesa saya oke. Gini, ini kan tadi ngomongin soal apakah itu ada jin atau tidak. Saya sedikit bertanya-tanya dalam pikiran dan hati saya. Kalau misalkan memang itu jinnya di situ, tidak. Jadi gini, kalau misalkan memang kondisinya di situ ada jinnya dan mau disuruh-suruh, tapi saya mikir lagi kalau jin itu berpikiran seperti manusia dan dia tidak mau disuruh, jadi bagaimana pembuktiannya itu ada jin atau tidaknya? Oke. Kalau di posisinya dia kondisi pengen disuruh, tapi kondisi si jinnya itu nggak mau disuruh, ya, itu jadinya nanti bagaimana? Akamil Marjafi Akawijan halaman 134 itu ada Bukan masalah hukum, itu saya sudah baca hatam. Masalahnya jinnya mau disuruh atau enggak? Itu. Oke. Saya cuma nanya. Oke, saya nggak ngumpet di ruangan, saya nulis di ruangan sini. Enggak, kalau dia tidak mau bagaimana? Oke. Kalau dia tidak mau bagaimana? Berarti teori kedua. Stop. Lupa. Saya ganti teori dulu. Oke. Udah selesai. Kita nggak pakai. Oh, sama satu lagi, maaf. Satu lagi. Pertanyaan apa lagi silakan. Bagaimana saya orang yang nggak percaya dengan jin mau menanyakan ke jin itu bagaimana? Padahal saya nggak percaya ke jin. Nggak nyambung ini orang nggak nyambung. Justru nyambung. Kalau nyambungnya nyambung saja. Kalau jin itu ada, cuma kata kawannya Marcel, saya nggak mau sebutin namanya di sini ya. Kata kawannya Marcel. Jadi itu untuk diimani, tidak untuk dimainkan. Kata kaidah sederhana. Kaidah sederhana. Kenapa Pak? Jadi kita ada masih bahas Bukan, ini kaidah sederhana dari Nabi. Apa katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Innahu wa qabiluhu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jadi ini kaidah apa? Jin. Lalu kenapa menggunakan Ustaz Faizal menggunakan kata-kata yakin itu jin? Lalu urusannya. Gua melihat juga tidak. Anda mau ngomong apa lupa jadinya? Yakin ciri. Mantep. Ya kalau dari pihak kita Pak nggak bakalan ada bereaksi Pak, karena nggak percaya. Oh lah, ini ente sudah salah paham dengan ruqyah. Termasuk apa yang kita dakwahkan dari awal, ruqyah nggak harus ada reaksi frontal. Iya paham, sudah dijelaskan sama antum. Paham kok masih ngomong. Artinya kalau dari pihak saya mau 1000 pun nggak bakalan ada satu Pak. Misalnya kita bawa 1000 orang yang nggak percaya, nggak bakalan ada. Intinya dipercaya Pak, bukan di kuantitas, tapi di antara percaya dan tidak percaya. Kalau orang nggak bakalan percaya, nggak bakalan ada bereaksi. Ini sudah nggak ilmiah diskusinya. Nggak ilmiah sama sekali. Oke, tapi tenang, masih ada cara pembuktian lain. Saya masih ada. Badut ini. Oke, katanya yang kelojotan itu karena kepanasan dengan Al-Quran. Oke ya? Oke. Ya, kita ganti Pak. Gak usah. Yang kedua ini ya. Oke. Yang kedua, bagaimana kalau membacanya tidak bersuara? Jawab dulu. Oke. Secara sir. Oke. Nanti. Oke, saya yang membaca, bukan Sufyan. Lo kan ini yang membuktikan. Iya, habis. Kok sekarang berubah jadi antum yang membuktikan? Bentar.
Nah, habis Ustaz Faizal, berarti kalau persoalannya bacaan Al-Quran, berarti mau Ustaz Faizal, mau saya, mau hadirin tetap kelojotan kan? Nggak sama. Bisa rukiah nggak? Nggak sama. Kenapa? Oke, biar ngomong Pak. Bapak dari tadi. Bukan, yang perlu menjelaskan saya. Saya sebagai moderator, tapi saya juga paham rukyah. Oke, silakan. Saya menjelaskan. Astaga. Ya, antar satu orang dengan orang yang lain, kekuatan rukyahnya beda-beda. Masalah iman. Bahkan ada orang yang hafal Al-Quran tapi nggak punya power sama sekali dalam rukyah. Ya, nggak bisa. Sementara, saya ketemu orang bacaannya jelek, bacanya jelek. Saya fokus ya. Tapi powernya luar biasa. Ini Saya fokus. Ada orang baca Al-Quran yang gak sehat tapi membuat orang kelanjutan. Persoalan percaya saya. Kalau justru inilah membatasi Al-Quran. Kok seolah orang-orang yang khas saja kalau membaca Al-Quran membuat diri cek benar, Pak. Ya, ini bukan masalah sebentar, Pak. Ya. Bukan masalah semacam nggak adil atau apa. Ini tadi yang berkenaan dengan apa? Seberapa jauh dia punya keyakinan terhadap Allah. Masalahnya di sini saya bukan nggak bisa mengungkapin Pak ya, karena mediatornya ada di sini. Seandainya ada salah satu yang ngumpet, saya bisa terangin di sini. Oke, langsung saja Tat. Yang berukia Ustaz Faizal, bukan saya. Bu Borok, silakan tutup matanya. Mas Syed, monggo kalau ada komentar dilanjutkan. Satu lagi mungkin nih Mas Syed. Masalahnya terdengar ini. Iya. Karena terdengar ini tersimpan. Iya, ini menurut saya nih ya, benar. Mungkin benar. Beda yang baca, beda juga pengaruhnya. Kenapa? Kita ambil dari contoh akal aja yang gampang dicerna ya. Stand up comedy. Materinya sama. Beda orang yang menyampaikan, nggak ketawa, Bro. Misalnya saya yang menyampaikan, terus ulangin materi yang sama, belum tentu ketawa gitu. Di kualitas apa di kuantitas jawab? Ketawanya. Oke. Bapak polisi di sini ada hadir Bapak polisi ya. Iya. Oke, Sir, saya ingin ngajak Mas Sir berimajinasi kawan-kawan. Sir, anggap Mas Sir ini buset. Di orangnya apakah di casing? Saya mau tanya yang lain dulu ya. Oke. Mas Sir ibaratnya buset. Polisi mau nangkap orang. Iya. Buzzer itu kok polisi mau nangkep orang? Burusan Ada namanya Jaya. Si Jaya Nudin misalnya ya. Namanya. Iya. Saya prediksi ya. Santai. Oke. Coba anggapnya jangan dengan ciro ya. Yaudah. Oke, udah nggak penting Pak. Udah lah yang penting kata-kata saya dipahami. Pakai mic. Lanjut. Oh ini yang megangin maksudnya. Belum. Lanjut bicara. Ya, saya pegangin. Satu bentuk. Sel. Ini Marcel harus bayangin, misalnya kasih contoh Sel. Ini Jainuddin Ngaciro, misal. Fiksi Pak, santai Pak, tenang Pak. Itu Kang Jae Busmini ya? Oh ya. Iya, Kang Jae Busmini. Misalnya si Jainuddin ini habis bacok orang. Iya. Habis nonjok orang. Iya. Di sini, di lokasi sini. Pergi ke sini, di depan ada polisi mau beli rokok dua. Menurut Marcel, kira-kira grogi orang yang habis rampok orang. Menurut Marcel, Gimana? Ulang. di sini habis gamparin orang. Habis Lalu gamparin tiba-tiba ada polisi yang lagi ngejar pencuri yang lain ke arah sini, dia arah ke sini, ngejar ke sini. Dia berpikir polisi ini mau nangkap dia. Apa yang terjadi? Dia grogi tidak? Grogi. Terus? Di kualitas apa dua kuantitas? Catat. Marcel jawab grogi. Sekarang nggak bisa. Ini habis ngebacok orang, dia lari ke sini. Ada orang pakaian biasa, pakaian orang gila, nyegat di sini mau nangkap. Tapi belum tahu bahwa ini busur, bahwa ini polisi. Iya. Pertanyaannya si orang ini grogi tidak, Sir? Enggak. Enggak. Di kualitas apa di kuantitas? Di sugesti apa di fakta? Kalau persoalannya katanya iman, masalah iman, berarti ini tetap sama busur. Mestinya dia bikin grogi. Loh itu kan visual. Sedangkan Iya, ini kan sama, kata-kata. Sir. Oh beda. Enggak bisa. Beda. Visual kan orang? Enggak, contohnya kayak tadi aja stand up comedy ya. Contohnya nih, materinya sama, teksnya sama. Beda yang baca, beda yang bawain. Oke, karena ketawanya beda. Karena ada di sini orang itu lucunya itu sudah tersimpan di sini. That's right, iya betul. Belief system dan pembawaan suara. Kalau di Al-Quran mungkin ada cara bacanya yang benar dan salah seperti itu.
makanya berefek dan tidak gitu. Ya udah, makanya gini, kita jadi pembuktian yang kedua. Nanti Ustaz Faizal yang meruqyah, monggo langsung lah. Sekarang Kita gini, yang penting acara ini semakin menarik dan sia-sia. Oke, dia langsung di acara yang kedua. Terima kasih atas kehadiran Anda. Ustaz Faizal, kita lanjutkan atau tidak? Oke, lanjut, silakan dimulai. Oke. Tapi Ustaz Faizal nanti Ya, nah ini jelasin sampai beres dulu, jangan udah berdiri baru Jangan. nanti jelasin. media mau terdengar masalahnya di sini, mempengaruhi pikiran. Mau keluar dulu. Sudah. Anda nyambut silakan nanti saja. Kalau dibahas saja. Diam. Allah Ustaz. Empat mata, saya bisikan empat mata sama Ustaz Faizal. Pojok. Malas sangat. Bisik pegang mana? Tulis. Yang ngomong ini, ngomong langsung. Enggak berdengar sama langsung Tulis. Nanti aja baca. Kan Bisikin saya, bisikin ke sana. panjang bro. Geli ya, Saya percaya sama Marcel, lepasin dulu saya. Iya. Apa? Pasien-pasiennya mana? Ini Yang lagi. oh iya, nanti Bapak. Baca tahun saya. Biar kami yang panas. Ustaz Faizal. Ya, siap. Ustaz Faizal, silakan. Dari Pak, monggo. Bapak sakitnya apa selama ini? Diabetes. Selama ini pernah diruqyah? Tidak sering. Tapi saya usahakan kalau usul rupiah saya nggak mau kesulitan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Bapak dari mana? Dari Ini Bentar. Iya, mau enggak Ustaz Faizalnya? Misalnya kan gitu. apa? Mau. Kita lihat. Jamin, ada jaminan. Apa masalahnya? Ya, bisikan. Jangan dulu. Ini masalah mediator mendengar, enggak boleh mendengar. Nggak boleh. Oh ya udah langsung aja tuh. Tapi saya sudah dirupiah. Iya, mediator saya sebutin mediator lah. Masalahnya saya nggak bisa kalau mendengar. Kita lihat silakan Ditutup nggak? alami saja. Iya, masalahnya. Ustaz Imam, ngeruqyah ini saya ngeruqyah Pak. Aja. Biar langsung aja. Semuanya perhatian ke yang dirupiah saja. Nggak bisa karena ininya nggak dengar. yang muskilah ini dibilang mediator sama antum. Iya, saya nggak mau. Kita ini nggak bisa masukin jin. Masya Allah, maksud mediator ini orang yang diruqyah. Penggunaan bahasa lu tadi sudah saya jelaskan. Harus berjelas. Oke, pasien, saya sama pasien. Nah, masalahnya tadi ini saya nggak bisa teori ini saya praktekkan karena beliau ini nggak dengar. Kalau diajak dulu keluar gimana? Iya, paham. Jadi memang pembuktiannya Bapak ini yang diruqyah nggak boleh tahu Yang bagaimana diruqyah. cara pembuktiannya. Iya, gitu. tidak boleh. Jadi ditutup matanya. Iya, tapi kan ada yang denger. Dibawa keluar aja nggak apa-apa. Gini. Lah kan Nggak, gini aja. Nggak, gini. Supaya ajak dulu keluar gimana? Nggak apa-apa. Saya minta Pak. Nggak masalah. Saya minta sama saya. Cuma ditutup matanya, Pak. Bukan permintaan dari beliau. Bapak tutup alami semuanya. Saya jamin, tetap alami semuanya. Tapi Bapak ditutup matanya. Boleh. Oke. Gini, bang. Waktu saya ngomong khawatir kan Oh, saya yang nyuruh diem aja. maksudnya. Aman, oke, sip. Bisikan maksudnya. Yuk, saya yang jadi penengah nih nanti. Jadi alami Pak. saya. Yuk. Jangan Cek. Tapi sekali lagi ini kita nggak bisa mastiin jin atau bukan, nanti tergantung Ustaz Faizal ya. Iya. Iya. Keluar dulu bapaknya. Jadi gini, Ustaz. Dia mau Nanti Ustaz Faizal saya jangan bapak ruqyah jangan orang. dengar bapak. Nah, nanti kan dia bereaksi. Nah, dia minta kan tadi kalau bacaan Al-Qur'an dibaca dalam hati ngefek nggak gitu. Ya kan? Nah, kalau berarti ngefek, nah nanti Pakai ketika ngegebrak ditutup meja. matanya, di tengah-tengah Ustaz Faizal ruqyah dia bereaksi. Dia bakal megang begini. Dengan kata-kata kayak menyanyi balonku ada 5. Kalau dia bereaksi, nah berarti bukan jin gitu. Stop. Gitu. Aman. Ternyata murahan aja Ustaz, murahan. Kita udah keluarkan biaya banyak, ternyata anak kira ini suhu ternyata
kerupuk yang basah. Dengerin kata-katanya. Hah? Ya silakan aja gimana mau teorinya dia. Sebelum saya nggak tadi Artinya gini, kalau memang itu persoalan Al-Quran. Sudah, saya minta dari Oke, terima kasih. Saya sudah dapat satu Marcel yang punya akal sehat. Lanjutkan Sel, saya dukung Sel. Saya cabut komentar saya ke antum Sel. Masa gitu caranya? Jadi begini, Ya. yang setahu saya rupiah ini tergantung Iya, makanya gimana? rupiah. Wow. Maaf, saya jelasin dulu Pak siapa sampean. Beliau ini ya salah satu pengurus Islamic Center. Ya, yang bukan praktisi dan juga bukan dari jamaah ini. Oke, beliau berbicara ini orang awam. Oke, betul Ustaz. Ya, saya bicara sebagai orang awam yang saya seperti saya ketahui bahwa rupiah itu tergantung perbuatan dan rupiah. Kekuatan. Ayat yang sama saya baca dengan Pak Ustadz yang baca beda. Oke. Contoh kita dulu zaman masuk sahabat Umar itu kan, jin itu dengan terompahnya itu udah lari terbiru-biru. Apakah terompah yang sama yang dipakai dengan orang akan seperti itu? Enggak juga. Karena dipakai itu bukan terompahnya, tapi itu umatnya. Itu artinya saya bisa baca Al-Quran seperti yang Ustaz Rika dibaca, tapi saya pernah berbaju dalam kesurupan, diam aja dia. Kang, Rizky. Diam aja karena bukannya bidang saya, bukannya mungkin penghayatan saya Anda menyampaikan beda dengan beliau. Oke, sudah selesai Pak. Artinya saya sangat yakin rupiah itu memang. Oke, yakin, catat katanya yakin. Satu. Oke, lanjut Pak. Terima kasih. Cukup. Sebentar saya jawab dulu bapaknya di sini dulu. Ya, Bapak bilang tadi sebagai saya orang awam, lalu menggunakan kata yakin. Dari sana, dari mana sumbernya ini? Repot banget. bukan saya awam. Bacaan rupiah. Bahwa tergantung Itu kekuatan. dia nggak Dalilnya tahu. apa? Datanya dari mana? Kok sampai bisa posisi yakin? Ya karena gini, saya dengan ucapan saya yang sama dengan hadis apa? Oh, Al-Quran yang iya saya berarti baca. asumsi. Tapi saya tidak bisa rupiah gitu loh. Maaf, ini Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah beliau punya keyakinan seperti itu, kita hargai keyakinannya. Iya. Kita Iya, berarti harus menghargai keyakinan dukun. Saya mau berikan satu hadiah acara sebentar saja. Barangkali menjadi analisa antum dan Marcel. Siapa perokok di sini? Saya perokok. Baik, siapa yang minat untuk berhenti merokok di sini? Enggak. Saya ke temannya Marcel kalau mau berhenti merokok. Ada nggak? Ada nggak yang ingin berhenti merokok di sini? Kalau nggak ada, Hidup rokok. yang ingin minat untuk berhenti merokok. Kalau nggak ada, acara saya tutup. Terima kasih atas sahabat kepala semua pihak, ya, khususnya pada tim Arsada dan tim Maisa. Insya Allah pertemuan ini ada hikmahnya untuk kedua belah pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada saudara. Gimana? Pembuktian aja rupiah aja saudara. Harus Baik. aja rupiah aja. Alhamdulillah. Nggak sehat. Ternyata pemirsa dan penonton kecewa. Kan kira-kira gitu ya. Yang kita harap diskusi ilmiah, yang itu beradu argumen dengan teori-teori serta konsep-konsep yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya, ternyata banyak tidak terpenuhi. Mungkin saya bisa memenuhi tadi apa Ustaz tadi dalilnya. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Silakan dibuka dalam Tasrih Sahih Ibnu Hibban. Ya, nomor hadis 6000. Tulis. Tablet. Supaya Sebentar. Nah, saya kasih ininya. Tasrih Sahih. Ya, ini ada dibuka aja. Sebentar, santai, pelan-pelan. Kalem. Ya, santai. Kan tadinya juga sampai sore. Abu Hurairah tentang bahwasanya Lafadznya, bacain matanya. i'taradu li syaitan. Silakan dicari keywordnya. Nah, nanti ini pesan saya kepada kita semua ya, untuk dilihat bahwasanya Rasulullah SAW pernah lagi sholat itu didatangi oleh jin. Dan sudah saya sampaikan Pak. Jadi Ya. Nggak, bentar dulu. Saya belum selesai ngomong. Masya Allah, tabarakallah.
Jangan Ya, bikin ngopi. ini hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sekalipun Ya. didatangi jin dan Rasulullah berlindung. A'udzubillahi min. Dan setannya itu tidak bergeming, tetap berjalan menghampiri Rasulullah. Ini yang bacanya Rasulullah. Ya, maknanya apa? Tidak semua setan dan jin itu ketika dibacakan dia merespon. Oke. Ini hadis, silakan banyak sekali nanti dibuka, dipelajari, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan al'anuka bila'natillah, al'anuka bila'natillah 3 kali. Kemudian tidak juga bergeming ini. Jin mendatangi Rasulullah, di tangannya ada bara api obor, ingin membakar Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencekiknya. Keluar di sini, ya. La ajidu barda lisanihi, saya merasakan air liurnya, dinginnya air liurnya setan ketika dicekik. Kemudian setelah Rasulullah cekik, falaula da'watu akhi, sekiranya apabila bukan karena doa saudaraku Sulaiman alaihissalam, saya akan ikat dirimu, ya, di tengah-tengah masjid ini menjadi mainan anak-anak kecil di Madinah ini. Maknanya apa? Jin itu jelas. Bagaimana Rasul membuktikannya? Ini tadi ghaib tadi. Ya, dan dijekik oleh Rasulullah SAW dan Rasul merasakan air liurnya tadi. Nah, maknanya apa? Kekuatan pembaca, kemudian membuktikan semuanya ini hal-hal yang berkaitan dengan ghaibiyat itu harus tetap kita imani dan yakin itu adanya source-nya as the source of knowledge, sebagai sumber ilmu keilmuan dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, jelas. Dan ada surat khos yang namanya surat Al-Jin. Dan ini menandakan bahwasanya tidak semua, dan jin juga mengatakan dari kami ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman. Ada yang mengimani Allah sebagai Tuhannya, dan juga ada yang kafir. Nah, ini masalah imaniyah, ya. Mungkin itu juga terakhir yang dapat saya sampaikan. Hubungannya apa sama? Enggak, kita benar setuju itu. Ya, kami sampean enggak setuju. Kok Iya, bersama setuju bilang opini ini seolah-olah saya seolah-olah kan. enggak. Sampean tadi bilang tidak setuju loh, tidak percaya. Bagaimana cara membuktikannya jin segala macam tadi? Ya kan? Justru Saya kan- jelaskan hadis ini, sampean Oke, ngomong madep di begini. sini, matanya enggak usah melotot Siap. santai. Saya selaku MC. Asa'atan fakharaja minhu misrul jarwadil aswadi, kita iman itu. Hadis itu kita iman. Tapi apa korelasinya, hubungannya tentang kesurupan dimasuki jin? Kita iman. Saya itu. jelaskan, Dan saya maaf. percaya jin. Dengan Justru di masa jin, masa Nabi, jin terlihat. Jadi tidak asumtif waktu Nabi. Ya, waktu masuk tubuh ke manusia itu fasa asa'atan fakharaja minhu mislul jarwil aswadi, terlihat oleh kaum. Anda keliru. Ketika Rasulullah sholat, para sahabat di hadis ini, iya, itu tidak melihat sedikit pun. Anda tidak mau melihat gimana? Anda salah. Nah, ya, kita tutup bersama-sama acara ini. Manusia, ya. kan? Ya, nanti habis selesai live ini kita ngobrol, kita diskusi. Ini di kandang orang kayaknya. Saya ajak kita sampean ngomong rumah. aja di live saya ya. Saya ngomong ke rumah saya nanti, ayo. Kita datang ke sana nggak masalah. Kita tutup sama-sama acara kita diskusi ini, ya. Tentu dengan segala mungkin mohon maaf para tentang gangguan jin. Kita netizen, para kita percaya pemirsa, ya. Dan kami jujur selaku masalah kesurupan dong. tim pelaksana acara ini tidak merasakan kepuasan ataupun jawaban yang semestinya secara ilmiah tadi. Ya, alafu minkum min kulli khata'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min kulli khata'in.